Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Safitrisari dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari alat radiodiagnostik. Sebelum itu, apa sih itu radiodiagnostik? Nah, radiodiagnostik ini merupakan bidang kritis dan praktik medis yang menggunakan teknologi pencitraan untuk mendiagnosis penyakit dan pemantauan perkembangan kesehatan pasien, yang dimana tindakan medis yang memanfaatkan radiasi pengion sinar X untuk menggunakan diagnosis tanpa pembedahan. Berikut jenis dan cara kerja dari alat radiodiagnostik. Yang pertama, pesawat sinar X konvensional atau mesin sinar X konvensional, yang merupakan perangkat medis yang digunakan untuk menghasilkan gambaran radiografi atau röntgen dengan cara tradisional. Pesawat sinar X ini bekerja dengan menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar internal tubuh manusia atau objek lainnya. Berikut langkah cara kerja dari pesawat sinar X konvensional ini. Yang pertama, pembentukan sinar X. Yang kedua, penyiaran sinar X. Yang ketiga, penyinaran pada pasien. Yang keempat, interaksi dengan jaringan deteksi radiasi yang tersisa. Nah, yang terakhir, pembentukan citra. Alat yang kedua yaitu fluoroskopi atau pemantauan real time dalam dunia medis. Fluoroskopi ini adalah suatu teknik diagnostik yang menggunakan sinar X untuk memberikan gambaran bergerak atau real time dari organ dan struktur dalam tubuh manusia. Alat ini bekerja dengan menggunakan sinar X untuk memproduksi gambar real time dari struktur internal tubuh atau objek lainnya. Langkah utama dari kerja alat fluoroskopi ini, yang pertama, pembentukan sinar X, penyiaran sinar X. Yang ketiga, pembentukan citra real time. Yang keempat, konversi cahaya ke sinyal elektronik. Kelima, pemerosotan dan pemantauan. Dan yang terakhir, pemantauan gerak real time. Alat yang ketiga yaitu mamografi atau penyelidikan kunci dalam deteksi dini kanker payudara. Mamografi adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan sinar X yang energi rendah untuk menghasilkan radiografi dari jaringan payudara. Tujuannya adalah mendeteksi potensi adanya kelainan atau perubahan abnormal, terutama tanda-tanda awal kanker payudara. Berikut langkah kerja dari alat mamografi ini. Yang pertama, persiapan pasien. Yang kedua, penyinaran sinar X. Yang ketiga, penempatan payudara. Keempat, deteksi radiasi. Yang kelima, sitografi digital. Dan yang terakhir, analisis interpretasi oleh radiologis. Alat yang keempat yaitu komputer tomografi atau pencitraan 3 dimensi untuk diagnostik medis. Komputer tomografi ini adalah teknologi pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar potongan melintang tubuh manusia. Berikut cara kerja dari alat komputer tomografi. Yang pertama, persiapan pasien. Yang kedua, pengambilan gambar proposisi.
Yang ketiga, penciptaan sinar X. Yang keempat, rotasi meja dan tabung sinar X. Kelima, deteksi radiasi. Yang keenam, rekonstruksi citra. Yang ketujuh, visualisasi citra. Dan yang terakhir yaitu interpretasi oleh radiologis. Alat yang kelima yaitu magnetic resonancy imaging, disingkat dengan MRI, yaitu keajaiban pemindahan non-invasif untuk visualisasi tubuh manusia. MRI ini adalah teknologi pencitraan medis non-invasif yang menggunakan medan magnet atau gelombang radio untuk menghasilkan gambar yang detail dan 3 dimensi dari organ dan jaringan di dalam tubuh manusia. Berikut cara kerja dari alat MRI. Yang pertama, penempatan pasien di tempat tidur, kemudian memasukkan ke dalam lubang magnet. Medan magnet yang kuat akan membentuk dan melaraskan proton atom hidrogen yang kemudian terkena pancaran gelombang radio. Hasilnya berupa sinyal yang dideteksi oleh bagian penerima pada mesin MRI ini. Alat yang terakhir yaitu ultrasound atau gelombang suara tinggi di dalam pencitraan medis. Ultrasound ini adalah metode pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar dari struktur dalam tubuh manusia. Bagaimana cara kerja utama dari alat ultrasound ini? Yang pertama, menghasilkan gelombang suara. Yang kedua, penyiaran gelombang suara. Yang ketiga, pemantulan gelombang suara. Yang keempat, deteksi gelombang kembali. Yang kelima, pemrosesan sinyal. Dan yang terakhir, rekonstruksi gambar. Nah, manfaat dari radiodiagnostik ini yang utama yaitu pemantauan penyakit untuk pasien dengan penyakit kronis seperti kanker. Serta radiodiagnostik ini memiliki manfaat yang signifikan dalam deteksi dini dan kronis penyakit, pemantauan perkembangan penyakit, pemantauan prosedur medis, evaluasi kerusakan traumatik, penyaringan dan pemantauan kehamilan, serta evaluasi kesehatan organ internal. Ini juga digunakan untuk pencernaan dan pemantauan pengobatan radioterapi. Meskipun memberikan informasi penting, penggunaan harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko paparan radiasi dan memastikan keamanan pasien. Nah, itu saja penjelasan dari alat radiodiagnostik. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.